Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Naomi, ketemu lagi di pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengukuran. Sebelumnya, Umi akan jelaskan pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukur juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap benda tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita membeli minyak goreng, gula, beras, daging, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur suhu tubuh, itu semua merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran, kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pengukuran, agar memberikan hasil yang baik, maka haruslah menggunakan alat ukur yang memenuhi syarat. Oke, alat ukur panjang digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi benda. Alat ukur panjang ada dua macam. Yang pertama, alat ukur tidak baku. Misalnya, jengkal tangan, depa, itu dua tangan direntangkan. Langkah kaki, nah itu tidak baku. Artinya itu berbeda-beda masing-masing orang. Yang kedua, alat ukur baku, yaitu alat ukur yang satuannya digunakan secara internasional, digunakan secara umum, semua orang memakainya dan itu sudah pasti sama hasilnya, seperti sentimeter, meter, kilometer, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh alat ukur, yaitu mistar atau penggaris, sering disebut dengan roll. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang benda seperti pensil, buku tulis, penghapus, dan lainnya. Nah, penggaris memiliki satuan sentimeter. Cara menggunakan penggaris adalah dengan meletakkan salah satu ujung penggaris tepat di angka 0, sedangkan ujung lainnya diukur panjangnya dengan melihat skala yang tertera. Misalnya mengukur panjang lidi dengan penggaris. Nah, ujung rollnya diletakkan pada ujung lidi. Nah, yang kedua adalah meteran. Meteran dikenal sebagai pita ukur atau disebut juga sebagai roll meter. Roll meter adalah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang itu sekitar 25 sampai 50 meter. Alat ini dapat dipergunakan untuk mengukur sesuatu yang besar, semisal tanah, bangunan, dan lain-lainnya. Fungsi dari meteran ini sama seperti penggaris, namun meteran lebih panjang serta bahannya lebih lembut sehingga mudah dilipat dan dibawa kemana-mana, digulung ya nak, dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, untuk satuan ukuran panjang dari suatu tingkat menjadi satu tingkat di bawahnya atau dikalikan dengan 10. Maksudnya, jika pengukurannya itu di atas, naik satu tangga itu dikali dengan 10, turun dibagi dengan 10. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Lihat ya, di sana ada tangga, tingkatan terendah itu milimeter. Nah, milimeter, di atasnya sentimeter, di atasnya lagi desimeter, kemudian meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, tadi Umi jelaskan bahwa setiap satuan naik satu tingkat, misalnya dari milimeter ke sentimeter. Nah, itu dibagi 10. Dan seterusnya, perhatikan, jika ingin mengubah dari sentimeter ke meter, naik 2 tangga. Kalau satu tangga 100, berarti 2 tangga kali 10 lagi. Kalau satu tangga 10, berarti 2 tangga adalah 100. Nah, 10 dikali 10, 100. Begitu seterusnya, misalnya ingin mengubah sentimeter ke kilometer, hitung ada berapa tangga kita naik ke atas. Nah, oke anak Umi, supaya lebih jelas, Umi akan berikan contoh soal. Nah, Budi mempunyai meja sepanjang 200 cm.
panjang meja Budi sama ukurannya dengan titik-titik meter. Artinya kita mengubah sentimeter ke meter. Nah, yang ditanyakan tadi apa? 200 cm sama dengan berapa meter? Nah, perhatikan, sentimeter ke meter berapa kali kita naik? 2 kali, makanya 10 dikali 10 100. 2 kali kita naik artinya 100 dibagikan 100 ya nak, bukan dikali. Kalau turun dia dikali, kalau naik dia dibagi. 200 dibagi 100 sama dengan 2. Jadi panjang meja Budi adalah 2 meter. Oke, tugasnya silakan dibaca. Oke Naomi, sampai di sini ya pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.